Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, puji nama Tuhan, kita pada pagi hari ini dapat kembali bertemu dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari pembacaan teks kita sebelumnya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ayo kakak mengajak kita sekalian untuk mengambil saat teduh. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang teramat baik bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh berotoritas dan berkehendak atas kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, yuk kita buka kitab kita dari 2 Tawarik 36 pasal yang ke-11 ya. Iya, 2 Tawarik 36 pasal yang ke-11. Kakak akan membacakannya untuk kita sekalian. Raja Zedekia, runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula, ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tangkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Iya, sedemikian panjang pembacaan firman Tuhan kita ya adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini kita belajar dari Raja Zedekia. Iya, kalau kemarin adik-adik belajar dari Raja Yoyakin dan Yoahas, ya pada hari ini kita kembali belajar dari salah satu raja yang berkuasa di tanah Yehuda. Nah, kalau kita baca sepintas ya adik-adik, gimana nih kehidupan Raja Zedekia? Sangatlah jahat ya di mata Tuhan. Iya, dia tidak mendengarkan apa yang diarahkan oleh Tuhan, kemudian tidak menghiraukan teguran yang disampaikan oleh nabi-nabi tentang apa? Tentang pertobatan, gitu ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan adik-adik, Raja Zedekia ini adalah raja yang sangat jahat. Ya, hidupnya selalu berlaku dan selalu hidup dalam dosa. Nah, pada kesempatan kali ini Tuhan juga tidak tinggal diam. Ketika rajanya jahat, maka tentunya teguran itu akan nyata atas kehidupan mereka. Nah, tapi di sini kita lihat sama kayak pendahulunya adik-adik. Mereka bukannya senang ditegur dan mendengarkan teguran, wah justru mereka malah hidup semaunya dan tidak mau berubah. Maka dari itu kehidupan Raja Zedekia dihukum Tuhan. Dengan apa? Mereka dikasih penghukuman, dijajah. Gitu ya. Namanya penjajahan itu nggak pernah ada yang enak ya adik-adik. Semuanya hidupnya nggak ada yang enak, sejahtera dan damai. Disuruh kerja terus, jadi budak dan lain sebagainya. Nah itulah
ganjaran apabila anaknya atau umat dari orang Kristen tidak setia dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hendaknya kita yang ada di zaman sekarang juga belajar dari kejadian Raja Zedekia, di mana orang sudah berusaha untuk menasihati untuk hidup taat, tapi hidupnya tidak baik, maka mautlah yang akan menghampiri kehidupannya. Nah, jadi kalau adik-adik di rumah hidupnya masih semaunya, susah diarahkan dan tidak mau ditegur, ingat, itu ya, bisa jadi nanti Tuhan bisa memberikan pelajaran buat kehidupan kita. Entah adik-adik nanti bisa diarahkan dengan cara yang keras, entah nanti adik-adik dikasih penghukuman melalui sakit penyakit dan lain sebagainya. Maka dari itu adik-adik, kita belajar untuk tetap taat dan mau untuk ditegur oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, orang-orang di sekitar kita ini seperti siapa, Kak? Nah, kalau adik-adik punya orang tua di rumah, ayo dengarkan apa kata mama dan papa. Karena kenapa? Itu adalah suara daripada Tuhan. Adik-adik diharapkan untuk bisa mendengarkan apa yang diarahkan oleh orang tua adik-adik. Juga kalau adik-adik ditegur atau diarahkan oleh lause-lause, nah kakak harap adik-adik sekarang mulai belajar untuk mendengarkan apa yang diarahkan oleh lause. Karena kenapa? Itu merupakan perintah Tuhan. Nah, kalau nanti adik-adik tetap gak mau dengerin apa yang diarahkan oleh mereka, wah, jangan-jangan adik-adik sama nih kayak Raja Zedekia, gak mau diarahkan dan hidupnya tetap berkecimpung dalam dosa. Nah, adik-adik tahu kan apa ganjaran ketika adik-adik tetap hidup dalam dosa? Nanti kehidupannya bisa seperti Raja Zedekia yang tidak hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, maka dari itu adik-adik ya, melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan untuk menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena hidup kita akan disertai oleh Tuhan dan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan ketika kita mau hidup di bawah kehendak Tuhan. Maka buat adik-adik yang sampai sekarang masih gak mau dengerin apa kata orang tua, ayo kita berbalik dan bertobat. Kiranya kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan pada hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong kita dan melindungi kita. Amin untuk firman Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar dan mau mengambil komitmen untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan setia. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh menegur kami melalui perenungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, sampai jumpa ya di perenungan kita selanjutnya. Dadah.